Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar. Kitab ini karya Syekh Taqiyuddin Abi Bakar Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahumullah jami'an. Kita telah sampai di masalah muddatul mashi 'alal khuffain, yaitu durasi atau rentang jarak atau jangka waktu mengusap kedua khuf atau kedua sepatu. Jadi pembahasan pada pertemuan kali ini insyaallah adalah pembahasan jangka waktu dibolehkannya seseorang mengusap di atas dua khuf. Ya. Kita mulai dari perkataan Abu Syuja' rahimahullah. Qal wa yamsahu al-muqimu yawman wa laylatan wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihin. Orang yang bermukim, yang menetap tinggal di suatu daerah, mukim, ya seperti saya, antum, diberikan peraturan bolehnya mengusap di atas khuf dengan jangka waktu yauman walailah. Yauman walailah itu kalau dibahasakan mudahnya 24 jam. Artinya apa? Satu hari satu malam. Jadi genap 24 jam itu durasinya. Ya. Wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihin. Adapun orang yang bepergian jauh atau yang disebut musafir, dan safar yang dimaksud safar yang jauh dengan batasan atau melebihi batasan minimalnya safar, ya para ulama kontemporer yang mengikuti mazhab atau jumhur dalam masalah pembatasan, banyak dari mereka menetapkan kalau dikilometerkan kira-kira 80-an kilometer paling dikit. Ya, sekitar itulah, 70-an sampai 80-an. Itu paling minimalnya disebut suatu bepergian sebagai safar. Wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihin. Adapun untuk orang yang sedang bersafar, maka durasi jangka waktu dibolehkannya mengusap di atas dua khuf adalah 3 hari 3 malamnya. 3 hari plus 3 malamnya, yaitu berarti 24 kali 3. Ya. 24 kali 3. Kalau dijamkan untuk zaman modern ini berapa? 24 kali 3 dikalikan saja. Ya. Mungkin kira-kira berapa? 72 mungkin, ya. 72 jam. Itu jika apa? Jika tidak terjadi pembatal hukum mashal khuffain. Ya, seperti membuka sepatu atau junub, ya. Taib, kita lanjutkan perkataan Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Wal aslu fi dzalika haditsu Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafiri thalathata ayyamin wa layalihin وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قال الشافعي إسناده صحيح وقال البخاري حديث حسن. والأصل في ذلك حديث أبي بكر. Al-asl di sini maknanya adalah dalil. Ya, dasar hukumnya itu dalilnya terhadap dhabit tersebut, yaitu pembatasan sehari semalam dan 3 hari 3 malam.
Itu hadisnya Abu Bakrah. Ya, dan Anda melihat di sini terjemahan dari Kifayatul Akhyar menyebutkan hadisnya Abu Bakar, bukan yang benar hadisnya Abu Bakrah, beda orang. Sama-sama sahabat Nabi tapi beda orang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafiri 3 ayamin wa layalihin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk musafir 3 hari 3 malam. Maka di sini konteks atau ada nas dari perkataan Abu Bakrah atau dalam riwayat disebutkan arkhasa, memberikan rukhsah, keringanan bagi musafir. Maka para ulama menetapkan, di antara ulama mazhab Syafi'iyah menetapkan bahwasanya mengusap di atas khuf itu adalah rukhsah, bukan hukum azimah, dia adalah rukhsah. Yaitu masuk ke dalam hukum dalam usul fikih termasuk hukum apa? Rukhsah. Yang mana rukhsah ini bukanlah hukum asal, melainkan hukum asalnya adalah azimah. Yaitu mengusap, mencuci atau membasuh kaki, itu azimah. Adapun keringanannya adalah mengusap atas khuf. Jadi diberikan rukhsah bagi musafir 3 hari 3 malam. Walil muqimi yauman wa lailatan, dan untuk orang yang bermukim sehari semalam. Ini menunjukkan durasinya sehari semalam untuk orang mukim. Maka dirukhsahkan dalam teks ini, dirukhsahkan, dan itu yang dipahami oleh para ulama mazhab Syafi'i, bahwasanya mengusap di atas khuf adalah rukhsah. Nanti akan bergulir kemudian dengan pemahaman ini, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan rukhsah. Apakah orang yang bermaksiat itu mendapatkan rukhsah, gitu kan? Nah, nanti akan ada furu' fiqhiyahnya dari kenyataan ini, dari penerapan kaidah rukhsah. Ya. Taib. 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam untuk muqim. Idza tatahhara wa labisa khuffaihi an yamsaha 'alaihima. Jadi jika dengan syarat apa? Dengan syarat dia tadinya suci kemudian mengenakan kedua khufnya. Ini merupakan syarat yang telah kita pelajari. Ya, syarat yang telah kita pelajari itu syarat sahnya hukum masah al-khuffain. Dan bahkan itu merupakan syarat yang paling pertama yang telah kita pelajari, yang disebutkan dalam matan Abi Syuja' an yabtadi lubsahuma ba'da kamalit taharah, dan disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni an yalbasal khuffaini jami'an ala taharatin kamilah. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah memasukkan kakinya ke dalam kedua khufnya itu dalam keadaan suci, maka nantinya akan ada terjadi apa? Hukum rukhsah untuk mengusap di atas khuf. Wala bisa khuffahi an yamsaha baina alaihima. Rasulullah SAW memberikan rukhsah untuk mengusap di atas kedua khuf. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam kedua kitab sahih mereka. Disahihkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah jami'an, dan dihasankan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Qala Syekh Taqiyuddin Al-Hisni wa 'an Safwan bin 'Assal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana 3 ayamin wa layaliyahunna illa min janabah ولكن من بول أو غائط أو نوم. رواه النسائي والترمذي وقال البخاري إنه أصح حديث في التوقيت. Dan hadis Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Nah, di sini kemudian dalam hadis yang ini, yaitu riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, Rasulullah SAW ya'muruna, Rasulullah SAW memerintahkan kami para sahabat.
Sementara dalam usul fiqih kita tahu kalau misalnya itu perintah mutlak maka yufidul wujub, menunjukkan pengewajiban. Ya. Maka apakah di sini Rasulullah mewajibkan mereka atau gimana gitu kan? Coba kita lihat konten dari perintahnya apa sih? Ya. Idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahun. Kalau misalnya kita lagi safar, maka janganlah kita mencabut khifaf. Ya, mencabut apa? Mencabut khifaf. Khifaf itu adalah sepatu. Kalau misalnya safar, jangan cabut sepatunya selama 3 hari 3 malam. Nah, di sini lihat lafalnya kana Rasulullah SAW ya'muruna. Rasulullah memerintahkan kita. Apakah ini berarti A, diwajibkan bagi orang yang safar untuk tidak membuka sepatunya selama 3 hari 3 malam? A ya. Atau B, dianjurkan bagi orang yang bersafar dianjurkan untuk tidak membuka sepatunya 3 hari 3 malam? Atau C, di sini Rasulullah SAW memerintahkan dalam artian, dalam konteks mashal khuffain bagi yang ingin. Maka yang sahih adalah yang C. Maka di sini bukan bermaksud amr di sini, yaitu perintah dalam artian pengajiban atau penganjuran, tetapi di sini pengaturan yang disebutkan Rasulullah SAW untuk masalah safar. Ya, kalau emang kalian mau mengikuti syariat masalah khuffain, maka di sini ditahdid, diberikan tauqid, yaitu pembatasan waktu 3 hari 3 malam untuk kalian yang sedang bersafar. Maka nggak usah dibuka sepatunya, illa min janabatin, kecuali kalau terjadi apa? Junub. Maka mandi junub, dan mandi junub memerlukan apa? Memerlukan pembukaan sepatu disebabkan terhalangnya air ke kulit kaki. Sementara kan mandi junub kan wajib untuk mengarsir seluruh tubuh dengan air. Ya, makanya junub itu merupakan pembatal hukum durasi mengusap kedua khuf. Gitu. Ya, kemudian ditambahkan lagi walakin min baulin au ghaitin au naumin, tetapi kecuali kalau misalnya dalam kondisi kencing, BAB atau tidur, itu tidak perlu apa? Membuka khuf. Ya. Jadi kalau misalnya antum safar misalnya ke Banyumas, itu dari Jakarta ke Banyumas butuh waktu panjang dan juga memang itu jaraknya ratusan kilo, yaitu udah terlalu safar. Ya. Dan sebelum sampai berangkat antum wudu dulu misalnya. Kemudian pakai sepatu. Ya, sepatu dan kaos kakinya. Nah, itu boleh sampai 3 hari ke depan, walaupun udah sampai Banyumas sekalipun udah sampai hotel, itu nggak dilepas-lepas sepatunya, nggak masalah. Ya. Walaupun nanti kencing di toilet, BAB, tidur di hotel 5 jam, memang batal wudunya, tetapi hukum durasi mengusap atas khuf itu terwujud masih, karena belum dilepas khufnya dan juga tidak junub kan, maka masih berlaku. Ya, maka kata Imam Al-Bukhari, innahu as-sahhu haditsin fi tauqid. Ini adalah hadis yang paling sahih tentang masalah tauqid al-masah al-khuffain. Nah, masalah tauqid ini ikhwah sekalian disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. وللشافعي قول قديم أنه لا يتأقت لأنه مسح على حائل فلا يتقدر كالمسح على الجبيرة وبه قال مالك واحتج له بحديث أبي بن عمارة. Ya. Di sini ya ikhwah sekalian, di sini Ubay bin Ammarah.
واتفق الحفاظ على أنه ضعيف لا يحتج به والقياس ملغا مع وجود النص. Nah, sini perhatikan ada beberapa faedah, ikhwan. Wali Syafi'i qaulun qadimun. Imam Syafi'i memiliki perkataan qadim. Ya, kita tahu perkataan qadim berarti pandangan fikih beliau dalam hukum ya yang qadim. Annahu la yata'aqqad, tidak dibatasi oleh waktu, tidak memiliki batasan waktu. Nah, ini permasalahan apakah masah alal khufan itu muaqqat atau tidak gitu loh. Maksudnya muaqqat apa? Ada limit waktunya apa enggak? Sementara kan hadis Nabi kita tadi itu lihat ya. 3 hari 3 malam kalau safar. 1 hari 1 malam kalau safar, kalau mukim. Nah, ternyata ada perkataan lama Imam Syafi'i bahwasanya masah al-khufain itu bebas sampai kapanpun. Tidak dibatasi oleh waktu. Baik, dari sini lihat. Ya, dari sini. Siapakah yang berani kemudian menuduh bahwa Imam Syafi'i sengaja menentang hadis Nabi SAW yang jelas? Ya, 2 hadis tadi loh. Hadis riwayat Safwan bin Asal dan juga ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Hadis yang sahih atau dihasankan oleh sebagian ulama. Yang jelas-jelas itu ada pembatasan waktu gitu kan ya. Tapi kemudian kenapa kok qaul qadimnya Imam Syafi'i kayak gitu sebelum beliau ke Mesir? Padahal beliau udah belajar ke sahabatnya Imam Abu Hanifah, kemudian belajar ke Imam Malik. Kenapa kok beliau malah seolah-olah ya menentang hadis gitu, bertentangan dengan hadis? Lihat ijtihad di sini ikhwah sekalian. Ya. Maka di sini illatnya, alasannya, sebabnya kenapa kok beliau menyatakan la yata'aqqad dulu di qaul qadimnya. Li'annahu mashun 'ala ha'ilin fala yataqaddaru kal mashi 'ala al-jabirah. Karena masal khufain itu adalah mengusap pada suatu penghalang sehingga tidak dibatas oleh waktu, tidak dikadarkan oleh waktu sebagaimana al-masah 'ala al-jabirah sebagai mengusap pembalut. Nah, di sini apa? Fahami baik-baik. Alasan Imam Syafi'i di qaul qadimnya dan juga Imam Malik. Kenapa mereka maksudnya Imam Syafi'i qaul qadim, kita fokus di Imam Syafi'i saja. Qaul qadimnya beliau rahimahullah mengatakan apa? Mengusap kedua khuf itu tidak dikadarkan dengan batasan waktu. Artinya mau sampai kapanpun selama sepatu tersebut masih dipakai ya masalah khuf aja, yang penting nggak junub, gitu loh. Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Karena di sini beliau menerapkan metodologi qiyas. Qiyas di mana? Qiyas terhadap hukum masah alal jabirah. Ya, qiyas terhadap hukum mengusap di atas perban atau pembalut. Luka perban dan semisal itu. Yang mana kita tahu masah alal jabirah, mengusap di atas pembalut atau perban, itu hukumnya berlaku sampai kapanpun selama memang perban itu dibutuhkan ada di kulit tersebut. Makanya Imam Syafi'i menerapkan metode qiyas. Dan qiyas ini salah satu metodologi dalil, atau bisa dikatakan dalil itu sendiri jika memang ada asal dalilnya. Ya. Taib, apa dalil masah al-jabirah? Loh, kan ada dalil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam marah terhadap sahabat yang berfatwa tetap wajibnya seseorang mandi junub walaupun kepalanya pecah. Ya, itu ada hadisnya tapi agak panjang sedikit. Cuma dikiaskan dengan hadis tersebut. Dari Imam Syafi'i pun punya dalil. Yaitu dalil yang berkaitan dengan masah al-jabirah. Dan beliau untuk menghukumi tentang tauqid, pembatasan waktu masal khufain di qaul qadimnya beliau itu menerapkan qiyas, bukan menerapkan dengan dalil yang langsung diriwayatkan oleh Safwan bin Asal dan juga Abu Bakrah yang telah kita baca tadi. Ya, jadi apa? Di sini dengan qiyas, oke?
Dalilnya Imam Syafi'i di qaul qadimnya apa? Pertama dengan qiyas terhadap al-mas'al al-jabirah. Baik, dan itu pendapat juga Imam Malik rahimahullah. Baik, wa ihtajja lahu bi hadithi Ubay bin Amarah, dan juga Imam Syafi'i ataupun mungkin Imam Malik berhujjah untuk pendapat bahwasanya mas'al khufain la yatawaqqat, yaitu tidak memiliki tauqit, pembatasan waktu, yaitu hadis Ubay bin Ammarah. Ya. Jadi lafal hadis Ubay bin Ammarah ini apa? Beliau berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu lil khuffain, boleh enggak saya mengusap di atas dua khuf saya?" Maka kata Rasulullah, "Na'am, boleh." Kemudian Ubay bin Ammar bertanya lagi, "Yauman, satu hari ya Rasulullah, boleh enggak?" Kata Rasulullah, "Yauman, satu hari." Ubay bin Ammar bertanya lagi, "Wa yaumain, dua hari boleh enggak ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Wa yaumain, dua hari silahkan." Kemudian kata Ubay bin Ammar, "Thalathah, bagaimana kalau misalnya 3 hari, selama 3 hari saya mengusap khuf ya Rasulullah?" Maka kata Nabi SAW, "Na'am ma syi'ta." Enggak apa-apa, terserah kamu mau sampai kapanpun gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Terlihat ada hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan juga mungkin Imam Malik. Tetapi apa kata Taqiyuddin Al-Hisni di sini? Wattafaqal huffazu ala annahu dha'ifun la yuhtajju bih. Dan para huffazul hadis, ahli hadis bersepakat bahwasanya hadis Abu Dawud tersebut yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ammarah, hadis tersebut dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Oke. Jadi di sini disebutkan dua dalil. Ya, sebentar. Di sini disebutkan dua dalil. Ya Allah. Dalil pertama dalil qiyas, dalil kedua dalil hadis Ubay bin Umarah. Dan telah diklarifikasi bahwasanya hadis tersebut dhaif, enggak dijadikan hujjah. Ya. Kemudian bagaimana dengan qiyasannya Imam Syafi'i terhadap hukum mengusap perban? Maka dikatakan di sini wal qiyasu mulghan ma'a wujudin nas. Qiyas itu tidak dipakai atau yulgha yulghi, yaitu dibuang, dilempar. Qiyas itu tidak dipakai jika ada nas. Maksudnya apa? Di sini ada di sini sekalian ada qaidah usuliyah, suatu kaidah dalam ilmu usul fiqh. Ya. Semisal dengan lafal yang mutaqaribah ya. La qiyasa ma'a wujudin nas, itu. Tiada qiyas bersamaan dengan adanya nas yang sharih. Atau sebagian fuqaha atau usuliyun menyebutnya dengan la ijtihada ma'a wujudin nas, bisa gitu. Ya. Tiada qiyas, tidak ada qiyas, tidak ada ijtihad. Ijtihad di sini maksudnya qiyas. Bersamaan dengan apa? Keberadaan adanya nas. Tapi kaidah ini perlu dipahami, ikhwan. Maksudnya adalah jika qiyas tersebut dijadikan sebagai tandingan nas yang jelas ada, maka enggak boleh. Karena nas yang sharih itu aqwal adillah, sekuat-kuatnya dalil. Dan tafsiran salaf itu sekuat-kuatnya dalil. Atau sekuat-kuatnya pemahaman, sebenar-benarnya pemahaman. Ya. Adapun kalau qiyas itu memperkuat dalil atau memperkuat hujjah, satu nafas dan satu tujuan dengan dalil yang sharih, maka qiyas tersebut tidak mulghah, yaitu tidak dibuang, melainkan qiyas tersebut memperkaya pendalilan. Nah, sekarang yang terjadi adalah pengkiasan al-Imam Syafi'i di qaul qadimnya beliau rahimahullah, bahwasanya mas'al khuffain
ma fihi tauqid, yaitu tidak ada pembatasan waktu. Ini secara sharih zahirnya bertentangan dengan dua hadis yang kita telah pelajari, Safwan bin Asal dan hadis Abu Bakrah. Ya. Dan qiyas yang beliau terapkan terhadap hukum ini itu qiyas yang menyelisihi dalil yang jelas. Maka qiyas di sini ketika memang ini diterapkan, maka al-qiyasu mulghan ma'a wujudin nas. Keberadaan nas dari Safwan bin Asal dan juga Abu Bakrah itu menjadikan qiyas tersebut dihentikan. Ini yang dimaksud la qiyasa ma'a wujudin nas. Ya, ini. Baik, kita lanjut ikhwan. Qal, berkata Abu Syuja' rahimahullah, wa ibtida'ul muddati min hinin wabtida'ul muddati min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffain. Dan permulaan, nah di sini permasalahan apa? Kapan dimulainya tenggang waktu mengusap khuf? Nah, kapan dimulainya durasi atau jangka waktu diusapnya mengusap khuf? Maka wabtida'ul muddati, permulaan tenggang waktu mengusap khuf, hina atau hini yuhdithu ba'da lubsil khuffain, atau di sini min hini, ya. Sejak apa? Sejak berhadath setelah mengusap kedua khuf. Ini pendapat Syafi'iyah. Ya, walaupun nanti kita akan melihat apa yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, jadi kan ada pertanyaan, loh ini hukum mengusap khuf itu dimulainya kapan sih durasinya? A, apakah dimulainya A, yaitu ketika mengenakan kedua khuf tersebut, atau B ketika berhadath, misal kentut, ya kentut pertama ya setelah memakai kedua khuf tersebut, atau C ketika melakukan apa? Melakukan pembersihan hadas atau seperti wudu dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ya. Kita lihat. Idza farra'na 'ala as-sahih wa huwa taqdirul muddati bi yawmin wa laylatin lil muqim wa thalathati ayyamin lil musafir. Fabtida'ul muddati min al-hadath ba'da lubsil khuf. لأن المسح عبادة مؤقتة فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة. إذا فرعنا, jika kita berikan tafri', yaitu perincian, pencabangan, ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Dan ini ala sahih berarti kuat sekali pendapat ini, dan ini pendapat qaul jadidnya Syafi'i dan mazhab Syafi'i dan mazhab yang sahih di sini. Yaitu apa? Taqdirul muddati, yaitu adanya tauqid, pengkadaran dan pembatasan waktu, jangka waktu mengusap kedua khuf. Biyaumin wa lailatin lil muqim, untuk orang muqim sehari semalam, wa thalathati ayyamin lil musafir, 3 hari 3 malam untuk musafir. Maka sekarang kapankah dimulainya jangka waktu atau durasi waktu tersebut? Fabtida'ul muddati minal hadathi ba'da lubsil khuf. Maka dalam masyhurnya mazhab Syafi'i, permulaan muddah itu dimulai dari apa? Dari ketika dia berhadath setelah mengenakan khuf tersebut. Contoh, antum mau pergi ke kantor, dia masih di rumah, ya. Antum wudu sebelum antum pakai sepatu. Antum wudu kemudian antum pakai sepatu. Nah, ini kan permulaan pakai sepatu, ya. Baik. Kemudian ketika antum starting motor, ya ternyata bersamaan dengan bunyi starting motor antum buang angin. Nah, kan batal wudu antum. Maka di sini fabtida'ul muddati minal hadathi ba'da lubsil khuf, permulaan dibolehkannya durasi masal khufain dimulai dari hadath pertama antum setelah setelah apa? Setelah memakai sepatu tersebut. Berarti kapan mulainya? Ya setelah antum kentut itu tadi, ya.
Li'annal masha ibadatun muaqqatah, karena mengusap khuf itu adalah suatu ibadah yang ditentukan waktunya. Ya. Maka penentuan awal waktu tersebut adalah ketika di waktu diperbolehkannya melakukannya, gitu loh. Paham gak? Baru dilakukan, diperbolehkannya waktunya. Fakana awal waktiha min waktu jawazi fi'liha kasalah. Maka awal waktu mengusap khuf itu adalah ketika di waktu bolehnya mengusap khuf sebagaimana salat. Coba salatnya. Antum mau salat zuhur. Boleh enggak antum salat zuhur jam 10 pagi gitu? Enggak boleh. Kenapa? Lah belum waktunya. Belum ada syariatnya ketika itu. Nah, begitu juga dengan mengusap khuf. Di sini apa? Dengan kalimat ini soal apa? Antum belum disyariatkan, belum ada syariatnya untuk antum mengusap khuf kecuali jika memang ada tanda yang membuat antum boleh melakukannya, yaitu apa? Hadas. Ya. Itu kata sebagian fuqaha Syafi'iyah ya. Jadi ketika antum buang angin, maka ketika itu juga. Namun kan pendapat ini ada konsekuensinya. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa muqtada hadha at-ta'lil anna masihal khuffi la yajuzu lahu tajdidul wudu. Satu-satu kita bilang. Konsekuensi dari ta'lil, yaitu dari pengambilan illat ini, konsekuensinya apa? Anna masihal khuffi, orang yang mengusap khuf, la yajuzu lahu tajdidul wudu, tidak boleh memperbaharui wudu, yaitu wudu sunnah enggak boleh. Dia hanya boleh berwudu untuk wudu yang wajib saja, gitu. Coba dipikirkan baik-baik, ditelusuri baik-baik dengan pikiran maksudnya dari kalimat-kalimat ini, ikhwan. Ya, ini butuh fikih betul-betul, ya. Lakin qala Ibnu Rif'ah, berkata Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah ini salah satu ulama besar Syafi'iyah. Innahu makruhun bila syak, bahwasanya bukan tidak boleh tapi itu makruh saja tanpa keraguan. Makruh bagi orang yang memakai khuf, dia mentajdid wudu, bukan wudu karena hadas, bukan, tapi dia pengen memperbaharui wudunya, sunnah. Maka di sini makruh dia melakukan sunnah tersebut. Ya gitu, bagi Ibnu Rif'ah. Tapi kemudian kata An-Nawawi, wa qad jazama An-Nawawi fi syarh al-Muhadzab bi anna tajdidahu mustahab. Dan berkata Imam Nawawi memastikan betul-betul bahwasanya syarat di dalam kitab Al-Majmu' bahwasanya memperbaharui wudu ya ketika memakai sepatu walaupun belum berhadas, tetap memperbaharui wudu itu tetap hukumnya mustahab bagi Imam Nawawi rahimahullah. Wa haka ar-Rafi'i 'an Dawud anna ibtida' al-muddati min al-lubs. Baik, sekarang ada pendapat yang menyelisihi apa yang disebutkan oleh Abu Syuja' di sini. Ar-Rafi'i rahimahullah menghikayatkan dari Daud al-Zahiri bahwasanya permulaan muddah atau jangka waktu masalah khufain dimulai dari lubs, dari mengenakan sepatu tersebut. Wa hakan Nawawi fi syarh al-Muhadzab 'an Ibn al-Munzir wa Abi Thawr, dan Imam Nawawi menghikayatkan hal tersebut dalam kitab Syarh Muhadzab dari Ibnu Munzir dan Abu Thawr. Thumma qala, kemudian Imam Nawawi mengatakan innahul mukhtar, sesungguhnya pendapat tersebutlah yang terpilih. Kalau ini perkataan Imam Nawawi, maka ini yang disebut oleh para ulama yaitu pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Ya. Maka kita bedakan antara pendapat yang memang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan pendapat yang disebut mukhtar, yaitu yang dipilih. Dan ini Imam Nawawi berijtihad dan memperbarui mazhab Syafi'i dengan ijtihad beliau, dan beliau lebih memilih al-mukhtar indal madhab, yaitu bahwasanya ibtida'ul muddati minal lubs, permulaan muddah, permulaan durasi waktunya dimulai dari ketika apa? Ketika mengenakan sepatu tersebut, bukan ketika dia apa? Bukan ketika dia berhadas. Ya, li'annahu muqtada ahaditsil babis sahihah wallahu a'lam. Karena itu konsekuensi dari hadis-hadis di
hadis-hadis tentang masalah ini, yang mana hadis-hadis tersebut sahih. Kemudian dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, wa'lam anna al-musafira la yamsahu thalathata ayyamin illa idza kana safaruhu tawila. Ketahuilah bahwasanya musafir itu tidak boleh dia mengusap sampai 3 hari 3 malam kecuali jika safarnya panjang, yaitu safar yang memang di atas batas minimal safar. Fa in qasura masaha yauman wa lailah. Kalau misalnya safarnya itu pendek, maka dia mengusap sehari semalam. Ya. Kadang ada safar yang pendek kayak gimana? Jalan kaki dari Jakarta, dari misal jalan kaki dari Depok ke Beos, Jakarta Kota misalnya. Itu enggak disebut safar, walaupun jalan kaki enggak disebut safar itu. Itu termasuk safar, kalaupun safar itu safar yang qasir. Nah, maka ketika dia jalan itu, dia misalnya dari Depok Timur ke Jakarta Kota, itu sampai 2 hari 2 malam dia jalan misalnya. Ya, kenapa jalan ada kereta kok jalan tuh loh? Tapi nggak apa-apa, mungkin ada sedikit kesalahan di benaknya mungkin. Tapi dia jalan di rel kereta tuh. Kereta ada dia nyingkir ya. Tapi giliran kereta nggak ada dia jalan terus. Ya, misalnya ini safar. Walaupun ini hukumnya asalnya mubah, tapi ya nggak tahu nih orang maunya apa misalnya. Mungkin mau ngitung batu di rel ya mungkin. Maka dia berjalan seperti itu dari Depok Timur sampai ke Jakarta Kota. Ya, dihitung sendirilah berapa kilometer itu. Ini termasuk safar qasir kalau ini katakan pergi jauh ya, karena jalan kaki itu jauh sekali. Jangankan dari Depok Timur ke Jakarta Kota. Dari Depok Timur ke Margonda aja kalau jalan kaki udah lumayan. Ya. Atau Depok Timur ke Tanjung Barat aja itu udah berapa lama itu jalan kaki. Tapi ini enggak disebut safar tawil, dia safar qasir, maka sehari semalam tok dia kalau misalnya mau wudu, dia wudu ya. Dan dia boleh mengusap atas khuf kalau dia pakai khuf. Tapi hanya sehari semalam. Ketika durasi 24 jam itu dia telah selesai, maka dia kalau mau wudu harus membuka sepatunya. Wa yushtaratu aidan an la yakuna safaruhu ma'siyah. Dan disyaratkan juga safarnya bukan safar dalam rangka maksiat. Nah, di sini nih ini banyak nih cabangnya. Coba contoh. Fa in kana ma'siyatan, kalau misalnya safarnya maksiat maka di sini tidak ada rukhsah buat dia. Kalau misalnya safar maksiat, kaman yusafiru li akhdhil maks. Orang misalnya pergi safar jauh, pergi untuk mengut pajak misalnya. Au ba'athahu zalimun li akhdhir risha wal baratil, atau orang zalim mengutus dia untuk mengambil suapan, harta suap ya, riswah. Itu enggak boleh. Safar yang haram. Wal musadarah, dan juga di sini musadarah yaitu menyita barang, mengambil barang sitaan secara zalim dan semisal itu. Au kana alaihi haqqun li adamiyyin yajibu alaihi ada'uhu ilaihi, atau dia mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak seorang manusia yang dia wajib untuk menunaikannya, tapi dia malah safar, pergi. Kayak orang-orang yang punya hutang, enggak mau bayar hutang, tapi dia malah justru tamasya, pelesiran, safar. Nah, ini dia masuk dalam safar yang haram. Sebelum dia meminta ridha pada orang yang menghutangi dia untuk memakai uang tersebut. Maka yang seperti ini fala yatarakhasu thalathata ayyam. Maka tidak diberikan rukhsah 3 hari. Tidak. Mungkin dia mendapatkan rukhsah cuman apa? Cuman seperti rukhsahnya orang mukim, yaitu sehari semalam doang. Tapi kemudian dikatakan di sini, ini ada fihi nazar ya. Wa in kana safaruhu wajiban kal hajj. Kalau misalnya safarnya dalam rangka safar yang wajib gimana? Seperti haji. Antum haji mesti safar kan? Enggak mungkin haji kemudian antum di pohon pisang haji di situ tawaf, nggak mungkin. Harus ke Mekah sana dengan persyaratan, dengan rukun-rukunnya. Kalau misalnya safar wajib seperti haji atau safar wajib lainnya seperti dipanggil oleh orang tua untuk datang untuk merawatnya, ini wajib. Wa hal yatarakhasu yawman wa laila, apakah diberikan rukhsah sehari semalam? Qil, dikatakan sebagian ulama la yatarakhasul battah, enggak diberikan rukhsah sama sekali. Ya.
Jadi kenapa 1 hari 1 malam? Di sini safar wajib seperti haji, dia mukim di beberapa tempat. Makanya di sehari semalam boleh enggak? Ada yang mengatakan, sebagian ulama tidak diberikan rukhsah sehari semalam bahkan. Ya. Sama sekali enggak ada rukhsah mas'al khuffain. Kenapa? Li'anna al-masha rukhsatun fala yata'allaqu bil ma'asi. Karena mengusap kedua khuf itu adalah suatu rukhsah maka suatu rukhsah itu tidak boleh terikat atau terkait dengan kemaksiatan. Ya, karena dia tetap wajib untuk menunaikan apa-apa yang di dalam haji tersebut. Tapi warrajihu annahu yatarakhasu yawman wa lailah. Yang rajih adalah dia diberikan rukhsah sehari semalam mengusap khuf tersebut. Wal khilafu jarin fil 'asi bil iqamah. Sementara khilaf yang sebenarnya mu'tabar terjadi adalah bagi orang yang bermaksiat ketika dia lagi mukim. Contoh, kal muqimi bi baladin yatrahu 'ala an-nasi as-sila'a wa atba'ah. Seperti orang yang bermukim di negeri yang di situ negeri tersebut ya banyak barang-barang timbunan yang ditimbun di daerah tersebut. Barang timbunan ya. Jadi penjahat naruh barang timbunan di situ, atau para broker atau orang-orang yang memang mereka menimbun barang di waktu mahal untuk dinaikkan nanti harganya, atau barang-barang yang memang betul-betul haram di sana. Barang-barang ilegal ditaruh di tempat tersebut, dia malah bermukim di tempat seperti itu. Ya, ini maksiat dia bermukim di situ ya. Atau wakal 'abdil abiqi wa nahwiya. Atau bagi hamba yang abiq, yaitu hamba sahaya maksudnya. Di sini budak yang apa? Budak yang lari dari tuannya, yaitu abiq artinya lari dari tuannya. Ini haram. Bahkan dilaknat bisa-bisa. Maka hamba yang abiq ini apakah dia mendapatkan rukhsah sehari semalam atau tidak? Nah, ini khilaf di antara ulama, tapi kita tidak memperpanjang masalah untuk masalah itu karena memang Syekh Taqiyuddin Al-Hisni juga tidak memperpanjangnya. Ya, maka kita cukup sampai sini. Jazakumullahu khairal jazaa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.